saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang kemarin gratisan ada di Legend Pass ya. Nah, namanya adalah Hererio. Nah, dia memiliki elemen metal dan juga elemen natur. Ini sangat jarang sekali ya, elemen metal disandingin elemen natur itu lumayan jarang ya. Nah, cuma kita akan lihat dia termasuk monster apa kita belum tahu. Nah, untuk eranya ini masih yang sangat-sangat terbaru ya. Kalau kalian lihat video saya di bulan 1 tahun 2025, ini adalah era Feral Season 4 ya, dimana era Feral Season 4 adalah eranya Hererio ya. Ini dia era Feral Season 3 kalau nggak keliru. Hanya saja saya baru ada waktu buat nge-hatch di hatchery ya. Jadi ya kita baru review sekarang. Nah, untuk eranya masih terbaru, seharusnya masih bagus untuk dipakai di push trophy ataupun PvP ya. Jadi kalau untuk era terbaru itu dia menangnya di mana? Di speed ya. Kalian bisa lihat level 100 speednya masih 16.000 ya. Karena memang monster era baru, semakin era baru semakin tinggi juga basicnya speed, life dan juga strength. Jadi semuanya bertambah sedemikian rupa, bertambah terus sampai eranya semakin baru. Apalagi Ancestor ya, dia memiliki kelebihan sendiri. Nah, Hererio dia termasuk attacker, support atau tanker kita belum tahu. Dia termasuk support debuff, buff ataupun controller kita juga belum tahu. Kita akan bahas ya. Untuk elemennya ini dia akan lemah terhadap elemen api dan juga elemen magic. Jadi kalau kalian bertemu musuh yang attackernya berelemen api ataupun elemen magic, tidak saya sarankan menggunakan Hererio, karena nanti Hererio akan mendapatkan kerusakan lebih sakit lagi kalau dipukul oleh musuh yang kekuatannya lebih tinggi, karena memang elemennya lemah. Kalau elemen lemah itu kerusakannya nanti dikalikan 2,5, jadi sangat sakit sekali nanti kalau damage-nya masuk ke Hererio. Tidak saya sarankan. Nah, itu adalah elemen yang lemah terhadap yang kuat terhadap Hererio ya, seperti itu. Kalau musuhnya berelemen lemah terhadap natur, yaitu elemen magic dan juga elemennya cahaya, dua elemen itu, jika musuhnya menggunakan elemen magic ataupun cahaya, menggunakan Hererio adalah pilihan yang tepat karena dia elemennya strongest, yaitu lebih kuat dari elemen musuh ya. Nanti kekuatan Hererio dikalikan 2,5 ya. Nah, kita akan masuk untuk Hererio ini. Dia termasuk monster apa? Dia adalah support yang berelemen metal dan juga natur. Dia bisa memberikan efek reverse healing dan juga bisa memberikan healing. Nah, ini mirip-mirip seperti Gardenion, hanya saja Gardenion itu attacker dan dia berelemen kalau nggak keliru cahaya dan juga metal. Cahaya dan juga natur. Saya ingatku itu ya. Jadi beda-beda dikit. Nah, kita akan bahas untuk skill-skillnya nanti di Denguan. Kalau untuk yang tak pakai seperti ini ya. Kalau untuk efek-efeknya kita akan bahas di Denguan sekalian diuji coba. Nah, kalau untuk special skill, Rune Relic nanti tak kasih saran yang terbaik untuk Hererio. Nah, kalian yang penting udah tahu dia support yang bisa memberikan penyembuhan darah ataupun regenerasi darah, yang bisa memberikan efek reverse healing juga ke musuh. Jadi ini bagus tidak, kita akan coba lihat. Nah, kalau saran saya ini masih bagus, memang masih bagus. Nah, kita akan lihat untuk trade. Pertama kita langsung ke trade, karena trade itu sangat-sangat sangat-sangat berguna buat defense ataupun proteksi pertahanan ya. Evolving trade untuk R0 ataupun level 100 ya. Ini kalau saya lihat sekilas trade-nya ini kurang kurang worth it ya. Cuman kita lihat nanti skillnya bisa menutupi kekurangan di trade atau tidak, kita akan lihat. Dia kebal dari poison, dimana kebal dari poison itu berupa satu tortur saja, yaitu poison saja. Bang, kalau dikasih seperti bleeding, nightmare, quicksand, sunstorm, repetance ataupun curse itu bisa nggak? Bisa, karena dia hanya kebal dari poison saja. Nah, jadi untuk trade pertama ini menurut saya kurang ya. Kemungkinan bisa diganti kebal dari tortur, itu yang sangat bagus ya. Dia kebal dari semua efek tortur, karena kebal dari tortur itu termasuk 4 trade terbaik dalam era sekarang ya. Nah, kalau kalian tanya trade terbaik untuk era sekarang itu ada 4, yaitu kebal tortur, Megatown, Evades dan juga Evades ya.
Dodge area itu loh, Evades itu Dodge area, dan juga yang satunya adalah Pierce. Nah itu. Nah kalau Cobalt Poison ini menurut saya ya kurang lah ya. Nanti semoga bisa ditutupi dengan skillnya yang bagus. Nah untuk R1 ataupun R2, rank 1 ataupun rank 2, kalau teman-teman newbie atau baru comeback main ini, atau baru masih main ya, belum terlalu paham sama seperti saya itu ya, bilangnya itu adalah level 110 sampai 126. Dia mendapatkan trait seperti ini, kebal dari trigger death. Jadi dia kebal dengan efek Cursed Countdown ya. Bang, contohnya itu yang kayak gimana? Cursed Countdown itu seperti skillnya Ancestor yang kemarin baru muncul, namanya Anvir Pinecarver ya. Nah, dia memberikan efek ini ya, Cursed Countdown. Dimana Cursed Countdown itu monster musuh akan mati selama 3 giliran. Jadi nggak peduli setebal apapun, nggak peduli sekuat apapun musuhnya, kalau udah dikasih Cursed Countdown dan tidak dibersihin dengan menghilangkan efek negatif ya, jadi ya tetap aja bakal mati kalau sudah ambil 3 giliran. Itu bagusnya Cursed Countdown ya, menurut saya memang overpower ya. Jadi untuk Anvir ini masih bagus. Nah kita kembali lagi ke Hererio, dia akan kebal seperti itu ya. Jadi kalau untuk efek Cursed Countdown, untuk skill yang bisa memberikan itu nanti seperti dipanggilkan malaikat pencabut nyawa yang pakai kapak besar gitu, kapak atau apa ya, pokoknya kayak gitulah ya. Nah nanti kalau ada efek itu, kalau nggak dibersihin ya selama 3 giliran udah otomatis mati ya, mati. Nah dia kebal seperti itu. Kalau untuk trait R3 rank 3 sampai 130 sampai level max, dia mendapatkan life regenerasi. Nah di dalam permainan, di awal game, waktu kita pertempuran sama musuh, jadi kita bawa 3 monster, musuhnya juga bawa 3 monster ya, sama 3 versus 3. Di awal game Hererio itu memberikan ataupun menyebarkan efek life regenerasi untuk semua rekan tim, yang berfungsi sebagai meregenerasi ataupun mengisi ulang, menyembuhkan darah sebesar 20% setiap giliran selama 3 giliran untuk semua rekan tim ya. Jadi ini bagus. Kalau untuk R3 nya menurut saya ini masih bagus. Untuk level 130 sampai ke atas ini masih bagus juga menurut saya, regenerasi ya. Ini dia bisa nyembuhin darahnya rekan tim. Nah untuk skill-skillnya kita skip, langsung ke special skill ataupun teman-teman bilangnya adalah ultimate skill, Best Armor Ever. Adalah artinya itu pertahanan yang tak terkalahkan atau yang terbaik sepanjang masa. Gitu amat namanya ya, hebat. Nah ini ultimate-nya, dia menghilangkan semua efek negatif yang dimiliki oleh semua rekan tim ya, karena memang tugasnya support ya. Entah dia melindungi rekan tim, bersih-bersih, ataupun memberikan efek negatif ke musuh, ngebantu attacker biar cepat mati musuhnya, ataupun membantu mengisi darahnya tanker biar tankernya nggak cepat mati ya. Itu memang salah satu tugas dari support ya. Ini dia menghilangkan efek negatif yang dimiliki oleh semua musuh. Contoh bukan semua musuh, semua rekan tim ya. Jadi contoh salah satu rekan tim kita ada yang memiliki seperti efek negatif tortur, yaitu quicksand, sunburn, electrified, bleeding, dan lain-lain ya. Kalau dimandikan tortur seperti itu, bilangnya kan saya lebih suka combo mandi ketombe ya, kayak gitu ya. Dia bisa bersih-bersih seperti itu kalau memang ultimate-nya nyala, ataupun bisa membersihkan efek-efek kontrol berupa seperti stun, mega stun, freeze, mega freeze, VR, mega VR, reservasi, baby reservasi, mega baby reservasi, kayak gitu ya. Jadi itu menurut saya ya bagus kalau untuk ultimate-nya, ataupun menghilangkan efek debuff seperti daze, vulnerable, ataupun blind, total blind, minor blind, major damage reduksi, guardon. Banyak ya, efek debuff itu banyak sekali ya. Jadi dia bisa menghilangkan semua efek negatif yang dimiliki oleh semua rekan tim. Pokoknya yang warna merah di bawah bar stamina rekan tim kita itu adalah efek negatif ya. Nah setelah itu semua rekan timnya akan diberikan penambahan kerusakan semuanya sebesar 275%, yaitu triple damage selama 1 kali giliran
Nah, untuk yang belum tahu, untuk urutan kerusakan tambahan ya, penambahan urutan kerusakan itu sebenarnya ada 4. Yang pertama dari yang terkecil dahulu, yaitu seringnya ada di support yang di trade, namanya adalah SC Bos Damage. SC Bos Damage itu memberikan penambahan kerusakan untuk semua rekan tim sebesar 25%, ataupun memberikan Bos Damage ya, itu urutan kedua, yaitu memberikan kerusakan tambahan sebesar 50%. Urutan ketiga memiliki double damage, di mana double damage itu memberikan tambahan kerusakan sebesar 2 kali lipat, ataupun bisa dibilang 200%. Nah, kalau urutan tertinggi seperti ini, triple damage, yaitu 275%, ataupun bisa dibilang 3 kali lipat. Nah, itu triple damage. Jadi bagus. Dan setelah itu, setelah dia memberikan penambahan kerusakan, dia memberikan penyembuhan darah di angka 100%. Jadi sembuh total. Yang sebelumnya darah tanker ya, karena tanker itu tugasnya melindungi, apalagi yang punya Megaton. Jadi dipukulin musuh, darahnya tipis, mungkin sudah hampir mati, ya langsung aja disembuhin semuanya total jadi 100%. Nah, ini bagus sekali. Kalau dibilang untuk skill ultimate-nya ini sangat-sangat bagus menurut saya, karena dia bisa memberikan efek buff bersih-bersih jadi satu. Pokoknya kalau ultimate-nya nyala, semua rekan timnya itu bisa sehat kembali lah ya, seperti main di awal game lagi. Bagus sekali. Nah, kita akan langsung coba kemana? Ke reliknya ya. Reliknya dia memiliki tongkat ya. Ini yang paling bagus menurut saya, memakai Mug Staff ya. Mug Staff contohnya seperti ini. Jadi karena dia support ya, jadi yang paling cocok menurut saya adalah Mug Staff, dimana Mug Staff itu waktu di awal giliran, jika salah satu rekan timnya Hererio ada staminanya di bawah 50%, maka bisa memberikan pengisian ulang stamina sebesar 54 untuk semua rekan tim. Bisa dipakai 3 kali. Itu pasif pertama dari relik Mug Staff. Jadi bagus sekali. Menurut saya ini relik yang bagus karena memang untuk support ya. Nah, ini Hererio juga bisa memberikan efek reverse healing ya di skillnya tadi. Nah, kalau dikumpul dengan Mug Staff, dia bisa memberikan efek tortur tambahan berupa Nightmare. Nah, kalian tahu sendiri Nightmare itu mempunyai pasif juga menghilangkan stamina. Jadi ini salah satu keahlian untuk support ya. Jadi bagus sekali kalau Mug Staff ini untuk support. Jadi untuk pasif kedua yang bawah ini, setelah Hererio memberikan kerusakan ke musuh ya, setelah itu, setelah diberikan kerusakan oleh Hererio, diberikan kerusakan tambahan dari relik sebesar 10.800 berelemen air untuk semua musuh. Dan setelah itu semua musuhnya akan diberikan tortur tambahan berupa Nightmare, dimana Nightmare itu menghilangkan 10% kerusakan ya, menghilangkan darah 10% dengan elemen kegelapan kerusakannya ya, dan juga menghilangkan 10% stamina dari total stamina musuh selama 4 giliran, setiap giliran itu. Wih, hebat ya. Jadi ini paling cocok untuk Hererio menurut saya, jos gandos pokoknya. Dan ini pasifnya bisa dipakai 2 kali. Mantap sekali. Ini memang cocok untuk Hererio ya, karena memang Mug Staff itu dicocokkan dengan support seringnya. Kalau untuk skill kalau untuk apa ya namanya tadi, relik kedua, ini tak sarankan memakai yang namanya Mug Staff ya, Mug Staff. Nah, ini Mug Staff. Kok Mug Staff itu yang pertama ya, sorry Torvagmas, sorry. Yang kedua namanya adalah Torvagmas ya. Ini dipakai attacker bagus, dipakai support juga bagus. Kenapa Bang kok bisa dibilang bagus? Pasif relik dari Torvagmas adalah saat Hererio mendapatkan giliran, jika salah satu rekan timnya staminanya ada yang di bawah 50%, dia mengisi ulang lagi stamina 54. Bisa dipakai 2 kali. Nah, kalau yang ini beda dari yang tadi. Sama, memang cara mengaktifkannya sama. Di bawah 50% stamina, dia mengisi ulang stamina semua rekan tim. Kalau tadi, kalau yang Mug Staff semua rekan tim mengisinya. Kalau untuk Torvagmas hanya untuk salah satu yang staminanya di bawah 50%, itu untuk Torvagmas ya. Jadi ini masih membantu untuk Torvagmas, masih membantu untuk mengisi stamina rekan timnya ya. Nah, kalau untuk yang pasif kedua,
dia setelah memberikan kerusakan ke musuh yaitu Hererio ya, dan jika darahnya musuh di atas 50%, maka diberikan efek tortur tambahan berupa curse. Ya, ini bagus sekali. Jadi kalau kalian pakai Torvak Mas dan juga si apa tadi Muxetaf, sekali pukul dengan skill 1 yang bisa memberikan efek reverse healing ke musuh, satu pukulan saja bisa memberikan 3 efek, yaitu skill satunya memukul semua musuh, memberikan kerusakan ke semua musuh, dan juga memberikan efek reverse healing. Nah, dapat tambahan efek tortur 2 biji dari relik, yaitu yang pertama dari Torvak yang namanya Curse, yang kedua dari Muxetaf yaitu Nightmare. Jadi sekali pukul bisa memberikan 3 efek negatif ya. Nah, ini juga bisa memberikan kerusakan tambahan sebesar 9.000 berupa elemen petir untuk semua musuh juga jika darahnya di atas 50%. Bisa dipakai 2 kali. Jadi yang terbagus menurut saya relik untuk Hererio ini adalah Muxetaf dan juga Torvak Mas. Itu sangat-sangat spesialis menjadi pengisian stamina dan juga spesialis memberikan tortur tambahan. Kalian tahu sendiri main tortur itu sangat menyedihkan sekarang ya. Sekarang itu seringnya itu combo memberikan efek tortur ya, mandi tortur ya. Kalian bisa bilang seperti itu. Bang, kalau rune yang terbaik untuk Hererio itu apa? Kan tanya kayak gitu. Nah, ini yang menurut saya yang terbaik menurut saya ya. Yang menurut saya terbaik untuk Hererio adalah speed. Tiga-tiganya adalah penambahan kecepatan. Di mana tempatnya? Nah, seperti ini itu 3 biji. Untuk levelnya tak sarankan level 7, 8, 9, 10. Di atas level 10 itu kurang worth it, di bawah level 7 kurang worth it juga. Jadi antara level itu ya. 3 biji penambahan kecepatan seperti ini untuk Hererio. Dan juga jika kalian mau mutate atau mau pakai Hererio dalam jangka panjang, karena memang eranya masih baru, masih bisa dipakai selama 1 tahun lebih kalau memang kalau kalian mau pakai ya. Jadi kalian bisa mutate dengan yang paling atas, yaitu memberikan kecepatan tambahan dan juga ketebalan darah. Dimana Hererio adalah support, maka dia memerlukan penambahan darah ya. Support itu darahnya tipis sekali. Kita coba langsung di Dengwons mungkin ya. Hererio berelemen nature, masih era terbaru, harusnya masih mantap ya, karena memang kencang juga speednya. Menurut saya masih jos ini ya. Cuman bentuknya itu seperti keluarganya Gobslayer, Gobzerkir kayak gitu. Pokoknya depannya Gob itu kan hidungnya panjang-panjang gitu ya. Cuman nggak tahu dia masih termasuk satu box apa enggak. Saya recharge dulu agar sampai ke Hererio ya. Jadi speednya masih tinggi, masih 16.100 itu untuk level 100 ya. Sangat the best menurut saya. Skill pertama, Ghost Armor Eivor. Namanya bagus-bagus Bang. Dia memberikan kerusakan moderate urutan kedua berelemen metal untuk semua musuh. Setelah itu memberikan efek reverse healing untuk semua musuh. Untuk yang belum tahu urutan kerusakan, itu ada 5. Yang pertama dari yang terkecil sampai ke terbesar. Namanya adalah low, moderate, heavy, massive, dan juga insane. Seperti itu ya. Jadi ini memberikan kerusakan urutan bukan ketiga ya, kedua ya ini. Memberikan urutan kerusakannya kedua. Setelah itu memberikan efek reverse healing. Reverse healing itu kalau belum tahu ya, reverse healing itu kebalikannya nyembuhin darah. Kalau nyembuhin kan nambah darah, kalau reverse malah dikurangin. Nah, contoh musuhnya terkena efek reverse healing dan musuhnya ada yang memiliki skill seperti menambahkan ataupun memberikan penyembuhan darah. Nah, itu bukannya disembuhin malah dikurangin. Ya, seharusnya mungkin disembuhin sebesar 30% untuk semua rekan tim, malah dikurangin sama reverse healing ya. Jadi reverse healing itu kebalikannya nyembuhin, seperti penyakit ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kombonya seringnya itu kalau seperti Gardenion itu dia memberikan efek reverse healing ke semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan penyembuhan darah. Jadi penyembuhan darah nanti malah dibalik ya. Jadi bagus menurut saya ya. Stamina 44, koldonya 2. Nah, kita langsung pindah ke skill 2. Dia memberikan penyembuhan darah sebesar 50% untuk salah satu rekan tim kita, dan juga memberikan efek acak, efek positif ya. Efek positifnya entah berupa
penambahan darah, regenerasi stamina, double damage, triple damage, boost damage, space time, evasion, evades, semuanya banyak banget ya. Efek positif yang warna hijau di bawah bar stamina itu namanya adalah efek positif. Pokoknya acak efek positifnya, entah precision atau apa ya nggak tahu ya. Pokoknya efek positif yang untuk rekan tim salah satu. Nah, kalau untuk skill 3, dia namanya no weapon for you, tidak ada senjata untukmu. Stamina 38, kodenya 1. Dia memberikan kerusakan heavy, dimana heavy itu urutan ketiga kerusakannya ya. Berelemen metal untuk satu musuh saja. Setelah itu, satu musuhnya itu akan diberikan efek reverse healing dan juga vulnerable, dimana reverse healing ini sama dengan skill pertama. Nah, kalau untuk vulnerable ini dia memberikan kerusakan tambahan jika dipukul oleh musuh. Contoh, monster yang tengah ini punya musuh tak berikan efek vulnerable ya, terus kayak gitu. Terus salah satu rekan tim kita ataupun Hererio memberikan kerusakan ke musuh yang tengah juga, maka kerusakannya akan ditambah 50%. Nah, seperti itu. Vulnerable memberikan kerusakan tambahan sebesar 50% yang akan datang. Itu adalah fungsi dari vulnerable. Nah, skill keempat, dia memberikan penyembuhan darah untuk semua rekan tim sebesar 40% dan memberikan efek regenerasi untuk semua rekan tim juga. Nah, jadi dia bisa nyembuhin semua rekan tim sebesar 40% darahnya dan juga diberikan efek regenerasi. Nah, regenerasi itu sama dengan trait-nya tadi. Nah, dia berarti adalah support bertipe buff dan juga debuff. Hanya saja debuffnya hanya untuk hanya untuk reverse healing. Hanya saja kalau ditambah dengan relik yang tadi itu sangat-sangat mantap ya, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Dia saat memakai skill 1 memberikan efek reverse healing ke semua musuh. Setelah semua musuhnya diberikan kerusakan oleh si Hererio dan darahnya di atas 50% semuanya musuh, maka semua musuhnya akan diberikan efek duar tortur, yaitu efek repetance, nightmare dan juga curse ya. Jadi dua itu. Sekali serang bisa memberikan efek negatif 3 biji, itu masih termasuk bagus ya. Nah, kalau untuk skill keempat ya mungkin dia memang termasuk monster yang spesialisnya nyembuhin darah ke rekan timnya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, kalau untuk animasinya yang kurang lebihnya seperti ini. Buat kalian yang mau join live streaming, silahkan. Saya setiap hari live streaming habis maghrib sampai sekitar jam 11 ya, sambil Cavern of Ascension, main Treasure Cafe, Summon Ancestor, dan juga bahas-bahas monster yang akan datang ataupun bermain event seperti sekarang, event Bounty Hunt ya. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah jadi member di akun sini ya. Kurang lebihnya seperti ini. Saya pamit undur diri. Chandra Capibut, Monster Legends Indonesia.